Salam, ketemu lagi dengan Seralpen. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Baik anak-anakku sekalian, kali ini saya akan lanjutkan materi kita Ekonomi bab 1 kelas 10 dengan konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, di video saya sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan pertama mengenai pengertian ilmu ekonomi. Nah, apa saja yang kita bahas kali ini? Sebelumnya kalian sudah menyaksikan, kita akan membahas tentang kebutuhan dan juga alat pemenuh kebutuhan. Kemudian kita akan lanjut dengan prinsip, motif, dan tindakan ekonomi. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Baik, langsung saja diikuti, tetap fokus, kita bahas satu persatu. Nah, di dalam ilmu ekonomi itu tentu yang menjadi permasalahan di materi saya sebelumnya adalah kelangkaan. Nah, di sini coba saya jelaskan, ada kebutuhan dan ada alat pemenuhan kebutuhan. Jadi kalau dikatakan alat pemenuhan kebutuhan itu, itulah yang dimaksud dengan barang maupun jasa. Nah, bagaimana hubungan kedua ini ya? Jadi hubungannya seperti ini, bahwa kebutuhan itu tidak terbatas. Nah, itu dulu ya, bahwa kebutuhan tidak terbatas. Sementara yang menjadi masalah adalah alat pemenuh kebutuhan atau barang dan jasa itu terbatas. Nah, dengan demikian, anak-anakku sekalian, maka dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan tersebut tidak seimbang. Nah, atau boleh juga kita katakan bahwa kebutuhan itu jauh lebih besar daripada alat pemuas kebutuhan ataupun barang dan jasa. Nah, oleh sebab itulah maka muncul masalah ekonomi yang disebut dengan istilah kelangkaan. Nah, begitu. Nah, itu konsep materi kita sebenarnya di bab 1 ini ya anak-anakku sekalian ya. Nah, kemudian kita lanjut, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut supaya anak-anak kami itu lebih paham sebenarnya permasalahan ekonomi itu apa begitu ya. Nah, coba perhatikan, saya ambil dari ilustrasi atau teori daripada Thomas Robert Malthus ya. Nah, ini sangat menggegerkan dunia pada saat itu. Nah, teori ini muncul nanti setelah adanya kelangkaan pangan di dunia ini ya, terutama nanti setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ini teori Robert Malthus sangat dipelajari oleh negara-negara di berbagai dunia dan termasuk Indonesia pernah menerapkan yang namanya revolusi hijau namanya ya. Nah, kita lihat Robert Malthus mengilustrasikan antara kebutuhan pangan dengan ketersediaan pangan begitu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kebutuhan pangan itu tumbuh atau berkembang bertambah itu dengan cepat. 1, 3, 5 katakan itu dengan bilangan prima ya. 1 langsung tambah 3 langsung tambah 5 begitu. Nah, sementara ketersediaan pangan juga tambah, tetapi tambahnya itu tidak sebanding begitu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba kita perhatikan kira-kira apa yang terjadi. Nah, ini dia. Kalau satu kebutuhan, kemudian tersedia 1, tidak ada masalah. Nah, tetapi masuk ke permintaan kebutuhan yang kedua sudah butuh 3, tetapi pangan hanya tersedia 2, itu artinya -1. Nah, berarti satu orang kelaparan. Nah, kira-kira gitu ilustrasi daripada permasalahan ekonomi dunia dan seterusnya. Nah, kalau 13 -6, nah kira-kira begitu ya. Nah, itulah kelangkaan anak-anakku sekalian. Apalagi zaman sekarang ini bumi kita itu sudah mulai habis sumber daya alam. Bisa diprediksikan ke depan bumi ini akan habis sumber daya alam. Nah, makanya kita harus menjaga negara kita, karena negara kita salah satu negara yang masih memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah ya. Artinya apa di situ? Nah, ke depan kita akan rebutan daripada negara-negara asing. Mari kita tetap bersatu ya. Nah, itu yang paling penting. Kemudian kita lanjut materi kita. Kali ini kita bahas tentang kelangkaan tadi ya. Coba kalian perhatikan kira-kira ini menggambarkan apa ya. Nah, ini ada bapak-bapak atau ibu-ibu ya yang sedang antri mungkin mendapatkan minyak tanah kan begitu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tentu kan ini sebuah masalah gitu. Nah, inilah permasalahan ekonomi itu ya. Nah, di mana kebutuhan itu jauh lebih besar daripada ketersediaan yang ada gitu. Nah,
Lalu bagaimana ini? Apakah ini dibiarkan? Nah, kalau ini dibiarkan tentu masalahnya semakin besar, semakin rumit, semakin kompleks begitu ya. Nah, tentu disinilah hadir ilmu ekonomi. Jika terjadi masalah kelangkaan, maka harus ada pilihan. Pilihannya apa? Alternatif lainnya apa? Nah, misalnya begini. Ini yang sudah terjadi di negara kita ya. Nah, di saat terjadi kelangkaan yang namanya minyak tanah, kita langsung melakukan sebuah pilihan yang disebut dengan istilah konversi ya. Nah, konversi dari minyak tanah ke gas gitu. Nah, jadi sekarang udah senang. Yang ibu ini antri tadi, nah dia marah-marah tidak dapat ya kan. Nah, sekarang dia sudah senang. Dia mengatakan selamat tinggal minyak tanah, selamat datang LPG atau gas. Karena Indonesia salah satu penghasil gas di dunia ya, yang cukup besar. Nah, inilah dia ekonomi itu ya. Jadi kalau terjadi masalah, kelangkaan, tentu kita harus rasional berpikir pilihan apa yang harus kita lakukan, kira-kira begitu. Nah, kita next. Kita masuk membahas tentang kebutuhan ya. Nah, saya tidak terlalu panjang lebar menjelaskan apa itu kebutuhan. Saya rasa anak-anak kami sudah paham apa itu kebutuhan begitu ya. Mulai dari SMP materi ini sudah. Nah, sekarang kita bahas dulu jenis-jenis kebutuhan. Itu nanti bisa dilihat dari intensitasnya. Intensitas itu berarti tingkat kepentingannya, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian juga nanti akan dibahas berdasarkan sifatnya. Itu ada dua, ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Nanti satu persatu akan kita bahas ya. Kemudian ada berdasarkan waktunya. Nah, ini juga ada dua, bahwa kebutuhan yang akan datang dan juga kebutuhan sekarang. Dan yang terakhir, jenis kebutuhan itu berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan umum atau masyarakat umumnya. Kita bahas satu persatu, kita lihat. Yang pertama berdasarkan intensitasnya, ini tadi ada tiga ya. Yang pertama coba diperhatikan ada kebutuhan primer. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, inilah yang dimaksud dengan kebutuhan primer ya. Nah, ada sandang, ada pangan, ada papan ya, rumah. Nah, dari gambar ini mungkin anak-anak kami bisa simpulkan loh, apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi bagaimana? Kalau tidak dipenuhi maka keberlangsungan hidup manusia atau kita ini akan terganggu, kira-kira begitu. Nah, itu kebutuhan primer. Nah, kemudian kebutuhan berdasarkan intensitas yang kedua tentu kebutuhan sekunder. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder. Nah, jadi dari sini, dari gambar ini dapat kalian simpulkan bahwa kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer terpenuhi ya. Jadi kalau ada manusia kebutuhan primernya belum tercukupi tapi dia langsung masuk ke kebutuhan sekunder, maka dia bisa dikatakan tidak mau rasional ya, tidak memakai yang namanya prinsip ekonomi, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang ketiga berdasarkan intensitasnya adalah kebutuhan tersier. Nah, contoh kebutuhan tersier itu ada mobil mewah ya. Nah, kata kuncinya mewah gitulah. Ada villa gitu ya. Nah, kemudian ada rumah-rumah mewah. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan barang mewah. Tetapi ingat, kebutuhan barang mewah ini setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Nah, itulah di dalam ilmu ekonomi, bahwa di dalam ilmu ekonomi itu kita harus memakai yang namanya prioritas ya. Ada prioritas 1 berarti primer, prioritas 2 sekunder, prioritas 3 nanti adalah tersier ya, kebutuhan mewah. Nah, kita next. Berdasarkan sifatnya ada dua ya, ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani nanti ya. Nah, kita bahas satu persatu. Kebutuhan jasmani. Nah, apa itu kebutuhan jasmani? Contohnya begini. Ya, berarti ini berhubungan dengan apa? Berarti kebutuhan jasmani ini berhubungan dengan fisik kita ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik begitu. Nah, yang kedua kebutuhan rohani ya, kebutuhan rohani. Contohnya ini. Nah, tempat-tempat ibadah ya, kemudian nasihat, motivasi dari orang lain supaya kita tetap lebih semangat. Kemudian ada juga kita butuh rekreasi ya, misalkan ke pantai begitu. Nah, kita butuh mendengar lagu. Nah, itu semuanya disebut dengan kebutuhan rohani. Nah, kan dapat kita simpulkan kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan begitu. Nah, jadi sangat mudah ya. Kita masuk jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya ya. Nah, berdasarkan subjeknya ini nanti ada dua, ada kebutuhan individu perorangan ya. Contohnya seorang guru itu membutuhkan laptop untuk mengajar ya. Kemudian seorang petani membutuhkan yang namanya cangkul. Seorang nelayan itu membutuhkan jaring. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan individu adalah kebutuhan tiap orang yang berbeda-beda.
Nah, kita next yang kedua, kebutuhan masyarakat umum. Nah, kebutuhan masyarakat umum ini biasanya ini dipegang atau diambil alih oleh pemerintah kita, oleh negara ya. Nah, misalnya jembatan. Nah, jembatan ini kan dipakai oleh masyarakat umum. Nah, ini kebutuhan masyarakat umum begitu. Nah, contoh lain adalah jalan raya ya. Nah, kemudian ada lagi bandara misalnya. Nah, dapat kita simpulkan anak sekalian bahwa kebutuhan umum itu adalah kebutuhan oleh banyak orang. Nah, kita next, kita masuk kebutuhan berdasarkan waktunya. Nah, tadi ada dua ya, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan sekarang itu contohnya di saat kita lapar gitu ya, kita butuh yang namanya makanan. Di saat kita sakit, nah kita butuh obat. Nah, itu tidak boleh ditunda ya, itu artinya kebutuhan sekarang, tidak boleh ditunda. Nah, yang terakhir misalnya kita minum ya, kita haus, berarti kita butuh minuman ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi dapat kita simpulkan kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang segera dan harus dipenuhi. Yang selanjutnya lah kebutuhan yang akan datang. Kalau yang akan datang berarti tabungan lah ya. Nah, misalnya orang tua kita menabung di bank itu untuk masa depan anak-anak kami misalnya ya, atau masuk asuransi ya, kita kira-kira gitu. Dapat disimpulkan yang akan datang itu adalah kebutuhan oleh banyak orang di masa yang akan datang. Nah, sekarang muncul pertanyaan, mengapa kebutuhan itu berbeda-beda ya? Nah, kenapa berbeda-beda? Tentu ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, mari kita lihat faktor yang mempengaruhi kebutuhan tersebut, misalnya peradaban ya. Nah, jadi peradaban ini sangat mempengaruhi. Misalnya di zaman praksara kita kebutuhan tidak begitu banyak ya. Nah, karena kenapa? Karena pada zaman praksara itu manusia purba itu hanya membutuhkan makan saja pada hari itu ya. Mereka belum memikirkan masa depan, belum memikirkan tabungan. Jadi mereka hanya memikirkan makanan pada saat itu saja. Kemudian ada lagi nanti agama ya. Setiap agama tentu berbeda-beda kebutuhannya ya. Agama Islam butuh jilbab, peci misalnya ya. Nah, dan lain-lain. Kemudian lingkungan juga sangat mempengaruhi. Nah, misalnya di pegunungan dengan di daratan rendah itu sangat berbeda. Kalau misalnya di pegunungan tentu mereka butuh selimut yang tebal-tebal. Nah, gitu ya. Nah, kemudian adat istiadat juga ya. Nah, contoh orang Batak butuh ulos begitu. Nah, kita lanjut, kita masuk alat pemuas kebutuhan. Tadi Sir Alpen katakan bahwa alat pemuas kebutuhan itu adalah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Nah, kita lihat dulu apa saja macam barang-barang itu kan cukup banyak macamnya, tapi itu bisa dikelompokkan. Nah, ya kita kelompokkan sekarang ya. Nah, menurut cara pemperolehnya nanti ada barang ekonomi, ada barang bebas, dan ada juga barang elit. Kemudian ada barang menurut hubungannya penggunanya, misalnya barang substitusi atau pengganti ya. Kemudian barang komplementer. Selanjutnya menurut pengerjaannya ini ada tiga, ada barang mentah, setengah jadi, dan juga barang jadi siap digunakan. Berdasarkan wujudnya ada barang konkret, ada juga abstrak, dan yang menurut fungsinya itu berfungsi untuk dikonsumsi atau dipakai langsung, dan juga ada barang produksi atau modal. Dan yang terakhir menurut kepentingannya itu nanti ada 4, ada barang inferior, ada barang esensial, kemudian ada barang normal, dan ada barang mewah. Oke, nah kita lihat contohnya. Dari contoh mungkin anak-anak kami lebih memahami ya. Nah, di sini saya akan kasih contoh berdasarkan gambar saja. Nah, apa itu barang ekonomi? Barang ekonomi itu adalah barang yang bebas kita ambil dari alam tanpa mengeluarkan pengorbanan atau uang gitu ya. Nah, contohnya maaf ya, kalau barang ekonomi itu adalah memerlukan pengorbanan atau biasanya berupa uang ya. Nah, misalnya makanan ya. Nah, kalau kita tidak punya uang, bagaimana membeli beras misalnya. Nah, begitu juga jaket. Lalu satu lagi adalah barang bebas. Nah, barang bebas ini yang saya katakan tadi lah, kita bebas ambilnya dari alam, tidak perlu kita mengeluarkan uang. Misalnya pasir di pantai ya. Nah, salju di kutub itu bebas, sebanyak-banyaknya silakan diambil. Nah, itulah pengertian daripada barang bebas. Kita masuk berdasarkan hubungannya. Nah, berdasarkan hubungannya ini ada dua, ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Kita bahas satu persatu. Barang substitusi itu artinya intinya adalah barang pengganti. Jadi kalau barang A tidak ada, kita cari alternatif lain penggantinya, barang B, C, dan D gitu ya. Nah, misalnya apa? Kalau tidak ada premium langka, maka kita cari Pertamax, nggak ada Pertalite. Nah, contoh ya. Nah, kemudian kalau tidak ada beras, kita pilih ubi atau sagu dan lain-lain. Nah, itulah contoh daripada barang substitusi. Sekarang barang komplementer. Barang komplementer itu artinya barang pelengkap ya. Kalau barang A sudah kita beli, barang A ini kurang lengkap, kalau tidak kita beli pelengkapnya barang B. Nah, misalnya apa? Misalnya sepatu. Kita beli sepatu tentu kita membeli kaos kaki ya. Kalau cuma
sepatu tentu kurang lengkap. Selanjutnya misalnya kopi dengan gula itu sebagai pelengkap, kira-kira gitu ya. Nah, kita lanjut jenis barang berdasarkan cara pengerjaannya ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Ada pohon di hutan ya. Habis dari hutan nanti diolah setengah jadi ya, baru barang jadi bisa digunakan meja dan kursi. Nah, maka dapat kita simpulkan barang mentai itu belum mengalami proses pengolahan. Setengah jadi sudah diolah namun belum bisa kita gunakan. Tetapi yang terakhir barang mentah semua. Maaf, ini barang setengah jadi, yang ini nanti barang jadi ya. Maaf, ini salah ketik. Oke, kita lanjut. Berdasarkan wujudnya, jenis-jenis barang menurut wujudnya ada dua, ada barang konkret dan ada barang abstrak. Nah, apa itu barang konkret? Langsung saja lihat contohnya. Nah, kan barangnya konkret kan langsung bisa kita pegang, bisa kita lihat ya. Nah, tetapi barang abstrak itu apa? Tidak nyata tetapi memiliki nilai guna gitu. Dan semua orang mengakui itu, bahwa barang yang tidak terlihat itu memiliki nilai guna. Misalnya apa? Hak cipta, merek, hak paten ya kan. Nah, jadi kalau hak cipta, merek, hak paten ini kan memiliki nilai. Nah, franchise juga, kalau kita mau memiliki sebuah perusahaan kan gitu ya, kita beli franchise tentu kita membayar mahal, kira-kira begitu. Nah, kita lanjut, kita masuk jenis barang menurut fungsinya. Ada dua, barang konsumsi dan ada barang produksi tadi ya. Oke, sekarang menurut jenis kepentingannya. Nah, menurut jenis kepentingannya ada barang inferior. Nah, di mana permintaan akan barang menurun jika pendapatan naik. Apa itu ya? Nah, misalnya sandal ya. Nah, jadi kalau selama ini kita beli sandal karena pendapatan kita pas-pasan, di saat pendapatan kita naik, tentu kita tinggalkan sandal, kita cari yang lebih bagus gitu ya. Nah, kemudian barang esensial itu adalah barang yang sangat penting. Nah, apa itu? Makanan ya. Makanan itu sangat penting, tidak bisa ditunda-tunda. Kemudian barang normal itu permintaan akan naik jika pendapatan naik. Nah, secara hukum ekonomi itulah dikatakan normal. Contohnya apa? Baju ya, permintaan terhadap baju akan naik kalau pendapatan seseorang akan naik. Nah, barang mewah ini responsif itu terhadap pendapatan ya, tergantung pendapatan. Nah, misalnya mobil-mobil mewah. Nah, kita next, anak-anakku sekalian, apa sih kegunaan suatu barang itu kan gitu ya. Nah, kegunaan suatu barang itu nanti yang pertama disebut dengan form utility. Nah, form utility ini maksudnya adalah perubahan bentuk. Nah, misalnya ini pohon yang ada di hutan misalnya itu akan berguna jika diolah gitu ya, jika diolah menjadi meja ya. Nah, jadi sebelum diolah ya tidak berguna. Kemudian place utility. Nah, kegunaan tempat. Contoh, pasir yang ada di pantai itu tidak berguna, nggak ada gunanya. Kita campakkan, kita ambil, tidak masalah. Tetapi setelah pasir ini diangkut ke kota, ke Panglong, maka ini menjadi berguna begitu. Nah, jadi kita harus membelinya gitu. Kenapa? Karena di situ sudah ada nanti biaya produksinya gitu ya. Nah, kemudian ada time utility. Time utility ini sebuah barang itu berguna pada waktu tertentu saja. Contohnya apa? Payung yang dijual di toko itu tidak berguna kalau tidak datang hujan gitu ya. Jadi payung ini berguna di saat atau waktu datangnya hujan. Kemudian service utility. Nah, misalnya televisi. Sebuah televisi itu tidak akan berguna kalau tidak ada yang namanya stasiun televisi. Nah, misalnya kalau yang ada di Indonesia ya kan, nah stasiun televisi udah banyak lah sekali ya. Kemudian elemen utility adalah elemen dasar. Misalnya jeruk itu kenapa diminati orang? Karena jeruk itu memiliki elemen dasar yaitu vitamin C gitu. Nah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan paham. Kita lanjut. Kita masuk prinsip, tindakan, dan juga motif ekonomi. Nah, apa saja yang menjadi prinsip? Apa itu prinsip ekonomi kan kira-kira gitu ya. Nah, jadi prinsip ekonomi itu gampang saja. Nah, berusaha dengan pengorbanan minimum untuk mendapatkan hasil tertentu gitu ya. Nah, bagaimana kita mengupayakan agar modal kita sedikit tapi yang kita dapatkan banyak kira-kira gitu. Atau sebaliknya, berusaha dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimum ya. Kira-kira gitu. Kemudian tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi itu adalah sebuah perbuatan ya, perbuatan atau pilihan secara rasional tapi ya dalam ilmu ekonomi gitu. Nah, di saat saya membeli beras, ya, tentu di situ saya dikatakan sudah melakukan tindakan ekonomi ya. Nah, tetapi ingat, rasional itu seperti apa? Kalau misalnya saya membeli sebuah beras tidak tanpa saya tawar, nah datang pedagang suka-sukanya buat harga contoh kan. Nah, berarti saya tidak rasional. Tapi di sini tindakan ekonomi yang dimaksud adalah harus rasional. Kalau bisa itu kita tawar dulu ya. Nah, kemudian kita masuk motif ekonomi. Nah, jadi motif ekonomi ini nanti
inilah yang disebut dengan dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi tadi ya. Pasti ada dorongan, nah makanya nanti motif ekonomi ini bagi dua. Ada dorongan intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsiknya dorongan dari dalam diri sendiri ya kan gitu. Nah, misalnya di saat kita lapar, tentu kita terdorong untuk membeli sebuah makanan gitu ya. Nah, dorongan ekstrinsik ini yang bagaimana kan gitu ya. Dorongan berasal dari orang lain. Nah, ini kata kuncinya. Kita tidak awalnya kita tidak ada berinisiatif untuk membeli itu, tapi di saat kita dipengaruhi, contoh dipengaruhi iklan lalu kita beli, maka itu bisa dikatakan motif ekstrinsik ya. Nah, contoh lain sama anak kami ya. Nah, Anda sudah punya handphone tapi kurang bagus gitu, kurang update gitu. Nah, lalu datang temannya, kau beli yang ini supaya kamu gaul gitu, lalu dibeli. Nah, itu termasuk motif ekstrinsik, kira-kira begitu ya. Nah, kita lanjut klasifikasi ilmu ekonomi. Nah, klasifikasi ilmu ekonomi misalnya, kalau ekonomi itu membahas tentang pendapatan harga misalnya, elastisitas, kepuasan konsumen kan gitu ya. Nah, maka ini dikelompokkan dengan ekonomi mikro begitu ya. Lalu bagaimana kalau membahas tentang inflasi, ya, kebijakan moneter, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan. Nah, maka itu kita kelompokkan ke ekonomi makro karena itu membahas secara agregat atau secara keseluruhan. Nah, bagaimana tentang ekonomi? Kalau dia hanya menceritakan ekonomi pada tahun 1997, nah, krisis moneter. Nah, maka itu kita masukkan dengan ekonomi deskriptif, memaparkan, menjelaskan gitu. Nah, bagaimana dengan ada kalanya pemerintah itu mau menerapkan harga eceran tertinggi ya. Nah, mungkin karena harga itu terus meningkat, maka di situ perlu campur tangan daripada pemerintah begitu. Nah, maka itu sudah dikatakan dengan ekonomi terapan begitu. Nah, selanjutnya adalah jika produksi semen turun, maka harga semen akan naik, itu pasti. Maka itu dibahas dalam ekonomi positif ya. Nah, kemudian agar kesejahteraan rakyat meningkat, maka bagaimana harus dilakukan dengan pemerataan pendapatan. Lalu itu di ekonomi mana? Nah, itulah ekonomi normatif ya, yang sebenarnya begitu. Nah, kita lanjut. Jadi diingat klasifikasi ilmu ekonomi itu tadi ada 5 ya. Nah, kemudian kita lanjut, apa sih ilmu cabang daripada ekonomi itu sendiri? Nanti ada ilmu ekonomi moneter. Jadi kalau dikatakan ilmu ekonomi moneter ini membahas tentang keuangan begitu ya. Nah, kemudian ilmu ekonomi internasional ini membahas tentang ekspor, impor, neraca perdagangan internasional kita begitu ya. Nah, kemudian ilmu ekonomi sumber daya alam ya, tentu ini membahas sumber daya alam ya, yang dapat diperbarui. Selanjutnya ilmu ekonomi industri, mengenai industri ya, nah pabrik. Kemudian ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik ini biasanya nanti membahas tentang APBN. Nah, jadi APBN, APBD, anggaran pendapatan belanja negara atau daerah itu dibahas di ekonomi publik ya. Nah, kemudian ilmu ekonomi regional ini membahas tentang ekonomi satu kawasan begitu. Nah, selanjutnya ilmu ekonomi sumber daya manusia ya, mengenai pengangguran misalnya. Nah, dan yang terakhir ilmu ekonomi syariah. Nah, ini membahas tentang ekonomi berdasarkan syariat Islam. Nah, kebetulan negara kita mayoritas Islam, jadi ilmu ekonomi syariah ini sangat berpeluang, sangat besar itu untuk dikembangkan di negara kita ya nak ya. Nah, begitu. Jadi sekian dan terima kasih materi saya kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan Serapen, saya mohon maaf. Semoga ke depan kita perbaiki channel ini. Salam dari Serapen, sekian.